Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Andriani. Saya mahasiswa dari PGSD semester 5 unit 2. Nah, yang di sini tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu pembelajaran bahasa dan sastra SD kelas tinggi. Nah, yang dimana materi yang akan saya sampaikan yaitu strategi meningkatkan kemampuan berbicara. Nah, yang dimana strategi meningkatkan kemampuan bicara adalah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu strategi bermakna rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Strategi kompetensi ini disebut juga sebagai strategi komunikasi atau communication strategies. Nah, yang pertama yaitu menggunakan kata-kata yang banyak atau tidak langsung. Nah, yang kedua yaitu mengubah kata-kata agar lebih dikenal atau penyerapan kata asing, contoh masjid. Yang ketiga yaitu menggunakan kata-kata umum yang mudah dikenal. Yang keempat yaitu menggunakan ekspresi atau ahli kode, contoh menggunakan bahasa yang sopan kepada orang yang lebih tua. Yang kelima yaitu menggunakan gerak tubuh atau mimik untuk meyakinkan maksud apa yang kita inginkan. Nah, di sini yaitu kemampuan berbicara sangat penting dalam kehidupan manusia. Pada umumnya, kemampuan berbicara baik dapat menunjang segala aktivitas atau pula yang lainnya. Nah, contohnya yaitu kita sebagai calon guru harus memiliki kemampuan berbicara yang baik agar dapat menyampaikan materi apa yang ingin kita sampaikan kepada murid atau kepada siswa kita tersebut. Nah, ketika kita dihadapkan pada suatu forum, seminar, dan diskusi, dipastikan sang partisipan harus memiliki kemampuan berbicara yang sangat baik, karena dalam forum tersebut tentunya sang partisipan diajak untuk berkomentar atau berargumen yang didukung dengan kemampuan berbicara yang baik. Selanjutnya itu pada situasi kemampuan wawancara. Kemampuan berbicara yang baik tentu diperlukan untuk menunjang kemampuan menjawab pertanyaan dari wawancara. Nah, dari kegiatan contoh di atas, kegiatan yang menyimpulkan bahwasannya kemampuan berbicara yang sangat penting dalam setiap situasi tertentu. Strategi yang bisa kita lakukan oleh seorang guru mengembangkan keterampilan berbicara siswa adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu permainan simulasi, yang dimana simulasi berasal dari kata simulate yang artinya pura-pura atau berbuat seolah-olah kita sebagai pemeran. Perbuatan yang pura-pura dengan demikian simulasi dalam metode mengajar dimaksudkan dengan cara menunjuk atau menjelaskan kepada suatu bahan pelajaran untuk pembuatan yang bersifat pura-pura atau melalui proses tingkah laku imitasi atau permainan yang berperan mengenai salah satu tingkah laku yang dilakukan seolah-olah dalam keadaan yang sebenarnya. Nah, permainan simulasi adalah model yang mengilustrasikan bagaimana sistem sosial maupun sistem fisik yang diabstraksi dari realitas dan disederhanakan. Nah, di samping itu, metode permainan simulasi juga cocok diterapkan pada semua tingkat siswa, dari siswa kanak-kanak sampai siswa pada tingkat yang lebih tinggi. Nah, sebagai contoh dari permainan simulasi yaitu siswa dapat bermain peran yang berusaha menghayati perannya. Disinilah akan ada kata suatu keberanian untuk mengapresiasikan dirinya, untuk belajar dan untuk berbicara bagaimana ia memerankan sebagai orang lain. Nah, yang kedua yaitu dongeng. Dongeng adalah prosa atau cerita rakyat yang dianggap benar-benar terjadi. Nah, oleh empunya cerita dongeng yang terkait oleh waktu maupun tempat. Kata dongeng menurut pengertian sempit adalah cerita pendek yang kreatif atau
kesusastraan lisan, dongeng menceritakan terutama hiburan walaupun banyak yang melukiskan kebenaran. Nah, berisikan pelajaran moral, berisikan sindiran. Jadi, dongeng adalah cerita prosa rakyat yang dianggap benar-benar dan yang dianggap terikat oleh waktu maupun tempat, yang mempunyai kegunaan sebagai alat hiburan atau pelipur lara dan sebagai alat pendidik atau pendidik moral bagi anak-anak bangsa. Cerita meningkatkan kemampuan berbicara siswa. Dengan dongeng dapat didahului dengan praktekkan terlebih dahulu oleh guru. Nah, unsur keterampilan tersebut adalah keterampilan berbahasa terhadap di dalamnya adalah menyimak kata berbicara, menyimak dan berbicara, menyimak dan dengan siswa mendengarkan cerita apa yang akan disampaikan oleh guru tersebut, dan sang siswa juga bisa menyimak apa saja yang didengar dan dengan bahasanya sendiri. Nah, di sini akan menggali keberanian siswa untuk tampil ke depan dan mendongeng untuk teman-temannya dengan cara dan gayanya sendiri. Nah, jika seorang siswa sudah berani tampil ke depan, bagus, hal itu akan memotivasi siswa yang lain untuk mencoba berbicara ke depan juga. Nah, yang selanjutnya itu bermain peran, yang dimana konsep bermain peran ini sangat banyak dilakukan atau digunakan oleh guru-guru, yang dimana bermain peran ini cocok untuk menggali keberanian dan keterampilan berbicara siswa itu tersendiri gitu. Misalnya bermain peran siswa sebagai apa, atau siswa sebagai pemain kartun atau tokoh dalam kartun tersebut. Misalnya dalam cerita Upin Ipin, misalnya satu siswa tersebut menjadi Upin atau satu siswa tersebut menjadi Ipin. Nah, mereka menceritakan bagaimana cerita Upin Ipin kembali. Nah, dari sini siswa sudah mulai terbentuk keberaniannya, atau sudah mulai terbentuknya pemikiran mereka atau berkembangnya bagaimana pembicaraan mereka, dan sehingga mereka bisa mengapresiasikan cerita tersebut dengan gaya dan dengan bahasa mereka sendiri. Nah, yang selanjutnya itu menggunakan strategi modeling the way, yang dimana strategi ini bertujuan untuk meningkatkan keberanian siswa, yang dimana biasanya strategi ini digunakan juga dalam kelompok-kelompok kecil siswa di dalam kelas atau di dalam sekelompok siswa tersebut gitu. Misalnya situasi ini siswa dituntut untuk berargumentasi, atau siswa dituntut untuk berkomentar apa yang telah disampaikan oleh sang guru atas apa yang telah disampaikan oleh sang pembicara. Nah, biasanya guru telah membentuk atau telah membuat kelompok-kelompok kecil agar mereka bisa saling bekerja sama menciptakan apa saja yang ingin mereka tanyakan, dan apa saja yang menurut mereka kurang mereka pahami. Nah, di sini mereka juga dituntut untuk berdemonstrasi, yang dimana mereka itu tidak takut untuk mengungkapkan apa yang mereka ingin ungkapkan. Nah, misalnya guru tersebut menyampaikan salah satu cerita atau salah satu dongeng kepada para siswanya di dalam kelas. Nah, pada saat mereka sudah dibentuk kelompok, mereka dibiarkan untuk menstimulasi diri mereka sendiri, bagaimana cara mereka untuk akan tampil ke depan, dan memberikan waktu bagaimana mereka akan tampil dengan gaya mereka sendiri. Nah, guru di sini akan memantau bagaimana cara mereka mendemonstrasikan keadaan mereka, atau bagaimana mereka berbagi peran, berbagi cerita, berbagi dialog, dan bagaimana mereka menyatukan cerita tersebut dengan versi mereka sendiri. Nah, di sini menurut saya kegiatan tersebut yaitu kegiatan yang paling mengasihkan, yang dimana kita tahu bagaimana siswa tersebut aktif, atau bagaimana siswa tersebut yang
terlihat acuh atau bagaimana siswa tersebut yang memang malas atau tidak open dengan keadaan sekitarnya. Nah, di sini kita juga bisa menilai bagaimana bagaimana siswa-siswa tersebut bekerja atau berinteraksi di dalam kelas, dan bagaimana siswa-siswa tersebut yang tidak terlalu paham atau memang tidak mengerti atau memang tidak acuh. Nah, selanjutnya di sini ada cerita berantai yang dimana siswa tersebut jika dalam satu kelas mereka guru sudah menyampaikan apa yang telah disampaikan guru, misalnya sebuah cerita rakyat, dongeng ataupun yang lain sebagainya. Nah, jika ada satu siswa atau seorang murid yang berani tampil ke depan dan menceritakan kembali apa yang sudah diceritakan gurunya, dan dengan versinya sendiri, dengan pemahamannya sendiri, dengan gaya bahasanya sendiri, dan dengan gaya bahasa tubuhnya sendiri. Setelah berbicara, guru meminta sang siswa tersebut menunjuk salah satu temannya untuk bergantian maju ke depan agar mereka menceritakan apa yang telah disampaikan oleh gurunya juga gitu. Nah, disinilah proses terjadinya cerita berantai yang dimana satu siswa akan menunjuk siswa lain dan siswa lain akan menunjuk siswa lain, dan selanjutnya akan seperti itu, yang dimana tingkat keberanian siswa tersebut akan semakin muncul, dan jika mereka menolak pun mereka tidak semata-mata menolak begitu saja, maka mereka akan mencoba terlebih dahulu bagaimana sih cerita ke depan dan bagaimana sih pemahaman mereka. Nah, di sini cerita berantai ini menurut saya sangat seru, yang dimana saat sang siswa sudah siap atau sudah mulai menunjuk kawannya, dan kawannya itu belum tahu gitu siapa yang bakalan tunjuk, mereka bakalan merasa tertantang atau merasa dalam hati mereka akan berkata, ini bakalan saya atau tidak ya yang ditunjuk gitu. Nah, yang selanjutnya itu menyajikan informasi adalah salah satu kegiatan penyajian informasi yang sesuai bagi anak kelas 3 sampai ke anak kelas 6 SD. Nah, ialah menyampaikan laporan secara lisan. Untuk melatih penyajian informasi ialah dengan cara berpidato. Tujuan kegiatan ini untuk menolong anak-anak mengembangkan rasa kepercayaan diri mereka. Nah, di dalam berbicara dengan orang lain, nah yang selanjutnya adalah aspek mempengaruhi kemampuan berbicara. Dalam rangka pembinaan keterampilan berbicara, hal yang perlu mendapatkan perhatian guru dalam dalam kan perhatian guru dalam keefektifan berbicara menurut Arsyad ada dua aspek, yakni aspek kebebasan dan aspek non-kebebasan. Yang pertama yaitu aspek kebebasan mencakup lafal, intonasi, dan ritme, penggunaan kata dan kalimat. Nah, aspek non-kebahasaan yang mencakup yaitu kenyaringan suara, kelancaran sikap berbicara, gerak mimik, penalaran, dan santun berbicara. Nah, yang selanjutnya yaitu mengaplikasikan berbagai strategi meningkatkan kemampuan berbicara siswa di kelas bahasa. Menyatakan bahwasannya respon guru pada bahasa yang digunakan anak-anak memberikan nilai bahwasannya guru menempatkan belajar bahasa bersama-sama. Cara yang digunakan guru dalam membangun kepercayaan diri siswa untuk berbicara antara lain, guru harus memilih waktu yang tepat dan untuk mendiskusikan penggunaan bahasa yang tepat atau gaya penyajian yang benar. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.